peningkatan produksi produktivitas jagung. Nah, tahun ini Pak Gub menetapkan atau kita menetapkan target untuk menanam 10.000 hektar di 16 kabupaten di seluruh wilayah NTT, kabupaten-kabupaten yang sebagian besar itu tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata provinsi. Nah, kenapa instrumen jagung? Oleh karena satu, dari sisi budaya ini sudah dikerjakan oleh masyarakat NTT sejak dahulu kala. Dua, dari sisi budidaya tidak banyak kesulitan ya yang akan dihadapi oleh masyarakat, ini sudah terbiasa. Yang ketiga, ini tidak membutuhkan terlalu banyak air ya, sehingga kita mobilisasi gerakan ini terutama untuk musim tanam 2 bulan April September yang juga adalah musim kemarau. Nah, pada tahun periode April September MT2 musim tanam 2, kita dari target 10.000 kita menanam sudah 1.732 hektar. 1.732 hektar dan sisa 8.268 hektar itu ditanami di musim tanam 1 Oktober Maret ya, Oktober sampai Maret. Nah, saat ini beberapa tempat mulai menanam. Nah, dari 1.732 hektar itu yang ditanam pada bulan Mei, Juni sudah dipanen ya. Di Malaka itu yang tanam paling duluan 366 hektar, dia sudah panen 290,15 hektar ya, dan produksi sekitar 400 ton sudah dipanen. Kemudian Kabupaten Kupang sudah panen 13 hektar, Belu 10 hektar, Manggarai Barat sudah 18 hektar, dan beberapa antara 5 sampai 15 hektar. Jadi yang sudah dipanen itu 336,15 hektar. Nah, ini yang kemudian kita latihan ya. Jadi ini kita jadikan sebagai media latihan untuk kita persiapkan lebih baik. Di tahun depan itu kita bisa menanam paling tidak 20.000 hektar di musim tanam 2 April sampai September. Nah, kenapa kita ambil di musim kemarau, tidak di musim hujan? Kan lebih mudah kalau tanam di musim hujan. Nah, kita ambil di musim kemarau untuk bisa menambah sumber pendapatan yang baru. Karena kalau kita mau masuk semua di musim hujan sudah jenuh. Buktinya Pak, selama puluhan tahun ini ya, sejak NTT berdiri sampai hari ini kan orang menanam di musim hujan. Tetapi apa yang kita lihat? Tidak ada perubahan signifikan ya, dari sisi pendapatan, dari sisi produksi, dari sisi sumbangan terhadap PDRB. Nah, indikator dan dari sisi penyelesaian masalah kemiskinan dan dari sisi ketahanan pangan itu tidak memberikan pengaruh yang nyata. Nah, karena itu kita belajar dari data-data itu untuk kita coba perbaiki. Nah, perbaikannya adalah dengan mengoptimalkan sisa-sisa air, potensi sumber daya air yang ada di musim kering untuk kita bisa melakukan satu putaran produksi, yaitu antara bulan April, Mei, dan Juni. Di mana lokasi yang kita tanam adalah di daerah aliran sungai, di semua daerah irigasi yang sisa airnya itu tidak bisa menanam padi, kita masuk jagung, dan di daerah-daerah yang ada cek dam, ada cek dam, ada sumur-sumur bor, ya itu yang kita manfaatkan untuk menanam di musim kemarau. Nah, pengalaman tahun ini kita belajar kalau kita melakukan penanaman lebih dari bulan Juni, itu potensi keberhasilannya itu tidak terlalu besar dan itu riskan untuk gagal ya. Karena itu kita alami
kegagalan kita juga cukup ya, cukup banyak juga ya. Dari 1.732 hektar itu ada sejumlah sekitar hampir 100 hektar yang mengalami kekeringan akibat keterbatasan sumber daya air. Ya. Dan yang kedua, terlambat melakukan penanaman karena debitnya sudah terlanjur turun. Nah, memang upaya ini kita latihan dan kita sudah mengalami pengalaman sehingga tahun depan kita akan mengerjakan lebih baik lagi supaya semakin banyak area yang kita bisa tanami di musim kemarau, sehingga pendapatan petani itu ada dua, satu di musim hujan, satu di musim kemarau. Nah, kalau dua kali pendapatan ini dia kerjakan, maka akan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tadinya dia bekerja hanya 4 bulan di musim hujan, libur 8 bulan. Sekarang dia kerja 4 bulan di musim hujan, 4 bulan di musim kemarau, liburnya hanya 4 bulan. Ya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang bekerja bisa sampai 11 bulan. Ya. Di daerah-daerah irigasi seperti Flores bagian barat, Sumba bagian barat, ya, dan di spot-spot irigasi yang lain itu mereka bisa bekerja sampai 11 bulan. Liburnya hanya 1 bulan. Nah, kalau akumulasi semua yang kita siapkan ini dengan area yang signifikan itu bisa kita hasilkan, maka otomatis akan terjadi peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas itu akan diikuti dengan peningkatan pendapatan. Kenapa? Karena dia bekerja produktif akan berimplikasi kepada pendapatan. Karena dia menghasilkan produksi. Nah, ini semua ketika kita akumulasi akan menambah PDRB kita, akan berubah income per kapita NTT, dan otomatis dia berdampak kepada penurunan tingkat kemiskinan. Nah, dengan demikian, dengan instrumen TJPS ini dia bisa menyelesaikan banyak hal. Satu, ketahanan pangan, oleh karena dia merupakan sumber karbohidrat, jagung. Dua, dari sisi peningkatan pendapatan, dia bisa menjadi instrumen untuk menaikkan pendapatan petani. Yang ketiga, ada penambahan aset petani yang menanam jagung, sebagian dijual mendapatkan sapi atau ternak lain, itulah aset dia untuk bisa dia pelihara dan kemudian bisa mendatangkan suatu hasil yang lebih signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Nah, ini yang kemudian kita siapkan. Jadi integrasi pertanian antara pertanian tanaman pangan dan peternakan itu kita mewujudkan. Nah, konsep besarnya itu nanti pada panen nanti Pak Gub akan bicara masalah itu untuk nanti bagaimana skema-skema ke depan rentenir untuk masuk pada satu kondisi ketahanan pangan dan ekonomi petani melalui instrumen jagung ini untuk bisa melibatkan sejumlah besar petani dan kemudian mereka bisa menikmati hasil-hasil yang kita siapkan. Nah, kuncinya adalah kesiapan petani. Dari sisi pemerintah kita sudah siapkan untuk tahun depan itu kita akan mengerjakan 40.000 hektar. Ya, 40.000 hektar itu TJPS kira-kira ada 80 sampai 100.000 petani yang terlibat. Ya. Itu dari TJPS saja. Dan ini akan kita kapitalisasi bersama dengan pendamping, penyuluh-penyuluh, dinas-dinas pertanian kabupaten, kemudian Babinsa, teman-teman TNI untuk mengintegrasikan diri, mendorong petani, memotivasi, memberikan semangat, dan pegawai-pegawai pertanian provinsi kita mobilisasi turun ke bawah untuk menyatu dengan masyarakat. Dan gerakan ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif dengan sistem insentif, ya. Jadi semua pendamping yang ada di lapangan dia dapat insentif. Misalnya satu pendamping kita butuh 40.000 itu kita butuh 800 orang pendamping. Nah, satu pendamping jaga 50 hektar. Nah, dia jaga 50 hektar, 1 hektar kita kasih 150.000. Nah, kalau dia 50 hektar dia dapat 7,5 juta. Dalam waktu 3 bulan dia jaga panen 50 hektar. Hari itu juga transfer ke rekening yang bersangkutan insentif 7,5 juta. Nah, ini yang kita mau terapi. Untuk apa insentif itu? Untuk 3 hal. Satu, petani mendapatkan produksinya.
ya, karena dia bekerja didampingi, dibimbing dan seterusnya, jadi kita pastikan dia akan panen. Toh? Kemudian petugas pendamping mendapatkan insentif dari apa yang dia kerjakan, dan pemerintah mendapat kinerjanya, begitu. Jadi ini tiga elemen yang akan terlibat dalam proses itu melalui instrumen insentif yang kita sediakan. Dan anggarannya sudah kita siapkan dari pemerintah daerah. Nanti kita bisa memulai melakukan gerakan ini secara bersama-sama, dan kabupaten juga ikut mendukung ya, mengalokasikan di APBD kabupatennya untuk bisa membackup dari sisi monitoring, evaluasi, pendampingan dan lain sebagainya. Saya kira gerakan TJPS ini kita jabarkan di dalam skema-skema yang lebih visible ya, yang lebih dapat dilaksanakan, dan lompatan-lompatan yang Pak Gub maksudkan itu mudah-mudahan kita bisa mulai dari TJPS ini. Itu kira-kira. Terus konsep partisipasi masyarakat itu apakah partisipasi dalam arti mereka hanya diakomodir dalam tenaga kerja, atau lahan mereka juga dipakai atau didaya gunakan juga, atau hanya memang mereka dilibatkan untuk bekerja di lahan-lahan yang memang hasilnya pemerintah untuk penerapan TJPS. Ya. Nah, ini gerakan TJPS ini dia mendarat di semua lahan milik petani, tidak lahan pemerintah. Dan yang bekerja itu petani sendiri, dan hasilnya seluruhnya Pak 100% untuk petani. Itu tujuannya Pak. Jadi ini kan Pak Gub ini melihat kita ini terlalu kecil-kecil bekerja ya. Karena itu kita satu kali jalan nih Pak, kita 40.000 hektar Pak. Ini satu gerakan bukan kerja ringan, ini kerja besar yang melibatkan orang begitu banyak. Makanya kita dari sekarang itu skenario sudah kita siapkan, yang tadi saya jelaskan itu kita sudah rapikan, dan kemudian semua petugas lapangan sekarang sedang melakukan calon petani, inventarisasi petani, siapa lahannya di mana, airnya di mana. Sekarang lagi di lapangan Pak, mereka lagi bekerja. Dan beberapa sudah dia sampaikan, nanti kita administrasikan, terus melakukan verifikasi apakah syaratnya sudah terpenuhi, supaya nanti kita siapkan ini semua dengan baik. Petaninya sudah, lahannya sudah, airnya sudah, petugas sudah, pendamping sudah, pembiayaannya sudah, benih-benih semua setelah kita proses menuju ke bulan Maret sudah harus onsite di kelompok, pupuk-pupuk semua, obat-obatan semua sudah kita siapkan, paling lambat Maret sudah di kelompok, lahan harus diolah dan seterusnya itu paling lambat Maret semua sudah oke. Jadi kita mulai menanam untuk April, Mei, Juni. Stop di situ. Ya, April, Mei, Juni stop. Juli jangan lagi, karena kalau Juli gagal, potensi gagal atau profitasinya tidak tinggi karena airnya sudah terbatas. Nah, itu yang kita sudah sementara rapikan, dan kita berharap media membantu kita untuk menyebarkan informasi-informasi yang sudah kita rancang ini untuk petani mempersiapkan diri dengan baik, dan kita kalau singsingan dengan baik bersama, saya yakin nanti akan berubah. Soal sinergi dengan pemerintah lokal, karena konsep yang besar ini kalau memang kurang didukung oleh sinergi dukungan yang baik dari akar paling bawah, pemerintah desa dan masyarakat, ini juga kurang berjalan maksimal dengan Betul. Nah, ini kira-kira bagaimana membuat mereka yang di bawah terlibat berpartisipasi aktif untuk turut memonitor dan mengevaluasi program ini di lapangan. Ya, betul, itu betul sekali Pak. Jadi sebelum kita masuk di bawah, kami sudah ketemu sebagian besar bupati Sumba dan di Timor. Nanti setelah ini kita akan masuk Flores, dan kita melaporkan tentang gerakan ini dan memohon dukungan beliau. Ya, dan itu respon positif dari semua bupati melalui komunikasi langsung dengan beliau-beliau. Dan kemudian di 3 provinsi kita perlu tambahan satu elemen komponen, yaitu TNI. Nah, kenapa TNI? Karena TNI itu kita punya pengalaman kerjasama TNI pada saat kita upaya khusus peningkatan produksi padi jagung kedelai. Yang 5 tahun terakhir itu kita kerja sama antara Kasat dan Menteri Pertanian. Nah, karena itu kita replikasi di dalam skema tanam jagung panen sapi.
Jadi antara Pak Gubernur dan Pak Danrem sudah menandatangani Memorandum of Understanding. Nah sekarang Pak melalui surat Pak Gubernur melalui Pak Sekda sudah sampaikan ke Pak Bupati untuk melakukan MOU dengan Pak Dandim. Nah turun ke bawah dengan Pak Camat sampai kepada desa Babinsa. Nah ini secara berjenjang sudah nih Pak. Yang pertanyaan Bapak maksudnya itu kita butuh konsolidasi yang kuat Pak. Dari sisi kelembagaan. Kita masuk lembaga agama Pak, jangan lupa. Lembaga agama, lembaga perguruan tinggi, kita sudah mahasiswa Undangan itu dan Politeknik sudah ada kesepakatan untuk mereka akan mobilisasi mahasiswa juga ke bawah untuk KKN, untuk persiapan skripsi. Mereka mobilisasi ke bawah untuk bergabung bersama tim kita di lapangan untuk mendorong petani, mendampingi, memberikan motivasi, memberikan penyuluhan dan berbagai aspek teknis lainnya untuk semua yang kita siapkan itu dijaga, dikawal ketat sehingga desain kita itu dari sisi kelembagaan, teknis operasional, manajemen alat mesin, benih, sarana produksi pupuk, pastikan yang dari pemerintah fix, tidak ada masalah. Sekarang masyarakat juga kita lihat sekarang mereka sangat antusias ya masuk ke dalam, terutama lembaga-lembaga keagamaan mereka juga sedang terlibat di dalam. Buktinya dari Keuskupan Agung Ruteng juga mereka sangat antusias dan kita juga sudah kirim pasukan ke sana untuk konsolidasi. Nah ini satu indikasi bahwa memang ini kita tidak sendiri, ya, pemerintah tidak sendiri. Dan kalau masyarakat sudah terlibat menyatu dengan kita, semua kita siapkan dengan baik, ya hanya kehendak Tuhan saja yang akan membuat ya gagal atau berhasil. Nah, kemudian poin yang ketiga itu Bapak terkait dengan integrasinya soal sapi. Soal sapi ini tanam jagung, panen sapi, tapi juga panen jagung tapi juga panen sapi. Ini sapinya kira-kira datang dari mana? Datang dari kita di sini atau masyarakat yang punya sapi? Kemudian kalau memang dari sini mungkin dia punya prosesnya seperti apa? Pengolahannya, tekniknya seperti apa? Ya jadi begini, ini kan sebenarnya harusnya nanti Pak Gub yang bicara hari Jumat, ya. Jadi saya batasi dulu. Nanti hari Jumat itu kan ada satu konsep besar yang Pak Gub akan sampaikan. Saya tidak boleh mendahului beliau. Tetapi ada satu skenario yang memang tidak langsung lompat ke sapi, karena kalau dari jagung sapi itu terlalu lompat dan terlalu jauh. Maka ada satu prakondisi yang kita siapkan sebelum ke sapi. Nanti ini hari Jumat. Kalau Bapak Ibu kenal nanti ikut di Poto, Pak Gub akan panen jagung TJPS di sana, di Periti, Poto. Di situ nanti beliau akan menyampaikan hal-hal demikian ya. Nanti setelah beliau sampaikan bahwa nanti kami menjelaskan secara konsep yang begini besar tentu membutuhkan dukungan logistik. Ya, setuju. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan anggaran ini. Betul. Jadi kita untuk TJPS 2021 yang 40.000 hektar itu kurang lebih 100 miliar. 100 miliar. Jadi sebagian anggaran pertanian itu hanya jatuh di situ saja. Dan itu perintah Pak Gubernur itu jangan kemana-mana, jaga saja di situ dan tidak boleh kecil. Makanya kita masuk di anggaran 40.000 hektar dengan 100 miliar itu sesuatu satu kerja baru ya yang sangat besar yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Sehingga tantangan kita pasti berat ya. Tantangan kita ke depan itu tidak mudah, itu akan berat. Tetapi yang penting adalah desain dari sisi sumber daya manusia, kelembagaannya. Siapa orang-orang yang akan ada di lapangan itu penting. Karena dia yang paling menentukan untuk memobilisasi sumber daya. Baik itu sumber daya manusianya maupun teknologinya maupun yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian. Tentu ini kerja yang akan kita kolaborasi bersama, termasuk off-taker yang akan membeli hasilnya, termasuk siapa yang sediakan sapi. Ini semua kan mesti diomong dari sekarang Pak, tidak bisa omong bulan mau tanam ini besok kita omong sekarang besok tanam, tidak, omong dari sekarang. Seperti biasanya masalah benih. Benih itu Pak Gub sudah perintahkan tidak boleh datang dari luar. Nah benih ini kan membutuhkan waktu untuk berproses Pak. Nah kita itu ada kelas benih. Benih label putih itu di level balai penelitian. Kemudian benih label ungu itu di level kita untuk kemudian benih perbanyakan benih untuk dipenangkan. Nah itu kita sudah siapkan.
Jadi tahun depan itu 20.000 hektar, kita butuh benih itu 400 ton. Ya bukan sesuatu yang mudah kan? Tetapi hari ini benih pokok label ungu itu sudah kita panen. Saya baru tadi pagi panen di Tarus, kurang lebih kebetulan 10 ton dan kita sudah panen 10 ton. Nah dari 10 ton dia akan tanam di penangkap akan bikin perbanyakan di lahan seluas 200 hektar. Nah 200 hektar itu kalau 1 hektar menghasilkan 2 ton, maka dia akan menghasilkan 400 ton. Artinya apa? Melalui benih pokok yang 10 ton, dikembangkan di perbanyakan 200 hektar, maka bulan Maret nanti, ya tanam sekarang kan musim hujan, tanam sekarang, bulan 2 label, bulan Maret masuk kelompok tani. 400 ton sudah bisa kita penuhi secara mandiri.